Ini rahmati Allah Ta'ala. Kenapa lama sekali ini? Kenapa loadingnya lama? Apa harus dimatikan dulu? Sudah itu sudah bagus. Oh, kenapa loading lama? Apa ya? Atau matikan dulu? Oh? Maaf, ada sedikit kendala, jadi kita matikan dulu. Ya harus dimatikan dulu, tidak tahu saya kenapa. Iya. Jamiat bisa matikan AC ini dulu. AC. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tema saya pada pagi hari ini lebih khusus mengenai kaum Nasara di dalam pandangan Al-Quranul Karim. Kaum Nasrani dalam pandangan Al-Quran. Memang selama ini kita sudah membaca Suratul Maidah, di mana Suratul Maidah adalah merupakan salah satu surah yang membeberkan segala perilaku, mulai dari akidah, cara berfikir orang-orang ahlul kitab, ya. Tapi ayatnya berserakan. Lalu ini kita coba kumpulkan, kita kenapa loadingnya lama? Berapa? Itu kan harusnya sudah ya. Kenapa dia? Gak paham saya. Itu kok seharusnya kan sudah ya? Iya. Apa ditutup lagi dulu? Enggak, bukan apa namanya, displaynya. Siapa yang agak sedikit ahli dalam bidang apa ini? Kenapa enggak muncul? Kenapa begitu? Aduh, dia harusnya iya. Bisa ya?
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa ahlul kitab? Dari dahulu para ulama sepakat yang dimaksud dengan ahlul kitab ini adalah al-Yahud wan Nasara. Jadi di luar Yahud dan Nasara itu tidak termasuk ahlul kitab, seperti Hindu, Buddha, Konghucu, ateis. Ini mereka ini disebut dengan al-musyrikun. Sedangkan Yahud dan Nasara khusus, itulah yang dikatakan dengan ahlul kitab. Tidak ada persoalan Yahudi dan Nasara ini yang tak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Bisa kita sebut Al-Quran ini merupakan kamus lengkap tentang Yahud dan Nasara, tentang ahlul kitab. Ya. Jadi seluruh persoalan yang berkaitan dengan mereka ada Allah jelaskan. Tapi persoalannya, kita kenapa banyak yang tak nyambung? Ya. Banyak kaum muslimin tidak nyambung kalau sudah diajak bicara tentang Yahudi dan Nasrani. Ya pernah, karena Qur'annya tidak dibaca. Yang kedua, dibaca pun nggak ngerti, tidak faham. Ya memang faktor ya bahasa, kemudian selain bahasa ini tidak ada ketertarikan. Padahal kalau kita hitung-hitung barangkali ya, ayat-ayat tentang Yahudi dan Nasrani bisa saja prosentasenya itu bisa 1/4 Al-Quran, Pak. Ya Al-Baqarah, coba Al-Baqarah itu separuh cerita Bani Israel. Ya. Kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa dan Al-Maidah, ini mungkin separuh dari surah ini bicara tentang ahlul kitab. Begitulah banyaknya. Tetapi kenapa jarang dibahas oleh para ustadz, para da'i? Muatannya luar biasa. Ya. Yahud dan Nasara ini. Dan sekarang baru kita terasa. Ya. Padahal kalau difikir-fikir dulu kan, di zaman Nabi, komunitas Yahudi kan sedikit. Memang betul saat itu kerajaan imperium yang besar, salah satunya kan Romawi. Romawi ini Nasara. Di timur imperiumnya Persia, musyrikun. Nah, tetapi yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahud ya di Madinah, dari segi jumlah tidaklah terlalu besar, tapi perhatian Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengenai ahlul kitab ini demikian besar. Karena memang Al-Quran ini dipersiapkan untuk sampai akhir zaman. Dan kita sekarang baru kita sadar, karena dunia ini memang dikuasai oleh dua kaum ini. Betul kan? Yahud dan Nasara lah yang mengendalikan dunia ini. Nah, masuk sekarang yang ketiga, Cina, al-musyrikun. Nah, kembali lagi ini ya petanya seperti peta pada masa Nabi. Nah, ya, artinya dua kerajaan besar, Romawi dan Persia. Nah, ini nanti Cina ini akan menjadi imperium besar. Selain jumlah mereka besar, pengaruh mereka besar. Jadi dua imperium bercokol nanti ini, Barat dan Timur. Timur itu Cina. Nah, hadirin dirahmati Allah, kita lebih khusus ini pada Yahudi dan Nasrani dulu. Secara khusus Al-Quran membedah umat Nasara dalam persepsi dan keyakinan mereka. Tersebar di antara dua surah itu, An-Nisa dan Al-Maidah. Betul-betul dihabisi, ya, dipretelin satu-satu tentang Isanya, tentang umatnya, tentang rencana-rencana mereka. Nah, pertanyaan yang harus dijawab,
siapakah Isa? Siapa ibunya? Ini jawaban-jawaban ini semuanya Al-Quran menjawabnya. Hanya saja kalau kita bacakan kepada kaum muslimin, banyak juga yang nggak nyambung. Bahkan kadang-kadang ada juga yang semacam penolakan, ya, karena mungkin tidak sesuai dengan yang dia dengar sehari-hari. Siapa Isa? Siapa ibunya? Apakah Isa mati disalib? Dalam soal ini saja ada kaum muslimin yang terpengaruh pemikiran Kristen. Mereka membenarkan Isa disalib. Ya. Kemudian mereka sebagian kaum muslimin ini membenarkan Isa sudah mati. Padahal itu dusta besar. Isa tidak mati. Isa masih hidup sampai detik ini, sampai nanti turun kembali ke dunia. Lalu siapa sebenarnya yang disalib oleh kaum Yahudi? Bagaimana status keagamaan kaum Nasoro sekarang ini? Nah, ini makin ke ujung makin tajam pertanyaannya. Yang paling tajam, di mana tempat kembali mereka? Nah, doktrin Nasrani inilah dia. Jadi Isa itu langsung dibilang Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini berawal dari apa, Pak? Pengkultusan. Oleh karenanya kita sejak awal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menanamkan jangan ada pengkultusan. Tidak boleh ada pengkultusan. Siapapun mau pemuka agama nggak boleh dikultuskan. Ya. Yesus dalam pandangan mereka adalah Tuhan, langsung jadi Tuhan, itu dianggap Tuhan. Nah, kemudian ada yang menganggap anak Tuhan. Ya. Jadi kalau dia Tuhan, Tuhan anak atau anak Tuhan. Kemudian keyakinan sebagian mereka lagi bilang Tuhan itu 3. Ya, itulah dia, Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu Al-Quran menerangkan dengan nyata tentang kekafiran mereka. Ini semua nanti akan kita lihat. Ya, jadi menurut ini dalam hadis juga ada riwayat Ibnu Abbas bahwa dulu Isa itu punya murid, disebutkan 12 orang jumlah muridnya itu. Sepeninggal Isa dinaikkan Allah ke langit, ini muridnya ini jadi pecah 3. Yang satu bilang Isa Tuhan Allah, yang satu bilang Isa anak Allah. Hanya satu golongan di antara muridnya ini yang mengatakan Isa itu adalah Rasulullah. Tetapi yang kelompok yang ketiga ini yang habis dibantai, yang mati. Yang tinggal yang 2 golongan ini. Nah, makanya Al-Quran pun datang menyoroti mereka ini. Ya, Masya Allah. Jadi itulah maka kita katakan semuanya persoalan mereka itu ada keterangannya di dalam Al-Quran. Hanya saja Al-Quran tidak menyebut sejarahnya tahun sekian dan itu tak perlu. Ya, kenapa tidak disebutkan tahun berapa muncul? Itu tidak perlu. Yang penting isinya itu. Ya, jadi Allah Ta'ala menceritakan dengan terang bahwa di antara mereka ada yang mengatakan Allah itu langsung jadi Tuhan. Ya, Allah itu Isa itu langsung jadi Tuhan. Di antara mereka mengatakan Isa itu anak Tuhan. Di antara mereka Tuhan itu ada 3. Dan ini munculnya secara ekstrim pada waktu siapa? Raja Konstantin masuk Nasrani. Ya, itu secara formal resmi sejak Raja Konstantin ini, dialah yang mengacak-acak
agama yang dibawa oleh Isa ini. Diformalkannya lah Trinitas. Ya. Padahal sebenarnya dia ini dulu bukan Nasara, musyrik, paganis. Masuk dia ke dalam agama Nasrani, dialah yang menghancurkan. Baik, itu sekedar sejarah, lintasan sejarah. Pandangan ini yang harus pertama kita betul-betul lihat ini. Pandangan Nasrani tentang Yesus, kata mereka Isa mati dibunuh. Asalnya dari mana ini? Dari Yahudi. Nah, dan itulah yang diterangkan oleh Al-Quran di dalam Suratul Nisa. Ini dia 157. Yang punya pandangan Isa dibunuh itu aslinya Yahudi. Tapi kenapa kaum Nasrani punya pandangan serupa? Karena mereka mengekor kepada Yahudi. Mereka terima saja itu. Kata Yahudi, kami telah membunuh Isa. Mereka benarkan. Yang tidak membenarkan siapa? Al-Muslimun, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita punya Al-Quran. Ya. Al-Quran menceritakan itu bohong. Ya. Wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Kami hukum mereka gara-gara perkataan mereka, kami telah membunuh Isa putra Maryam utusan Allah. Ini ucapan siapa tadi ini? Yahudi. Ya. Lalu Allah membantahnya dengan kata-kata wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Yang ada apa? Diserupakan di hadapan mereka. Salah seorang dari murid Isa yang 12 ini diserupakan. Ya. Yahudi mengejar-ngejar Isa ini. Lalu disebutkan yang dalam sebuah rumah, ya. Begitu sampai di situ, mereka memang mau membunuh, mencari-cari Isa, diserupakan Allah salah seorang di antara murid-muridnya ini. Dan murid yang diserupakan itu adalah murid yang paling setia kepada Isa, bukan murid yang berkhianat kepada Isa. Karena tadi muridnya ini kan sepeninggal Nabi ada yang berkhianat. Bukan itu yang dibunuh itu. Yang dibunuh itu adalah yang setia kepada Isa tadi. Itulah yang mereka bunuh. Padahal mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya, tetapi diserupakan di hadapan mereka seperti wajah Isa. Itulah yang mereka bunuh. Lalu kaum Nasrani membenarkan ucapan Yahudi itu. Walakin syubbiha lahum. Sampai Allah Ta'ala menjelaskan situasi pada saat itu, memang mereka sendiri ragu. Mereka tidak pernah dalam keyakinan bahwa yang dibunuh itu adalah Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Sesungguhnya mereka yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa sungguh-sungguh berada dalam keraguan bahwa yang dibunuh itu Isa. Mereka ragu. Coba ya, bahasa ragu ini Allah sebutkan dalam penekanan-penekanan. Yang pertama, ikhtalafu, mereka sendiri berselisih pandangan tentang pembunuhan Isa itu. Kemudian lafi syakkin, sungguh-sungguh dalam keadaan ragu. Kemudian Allah bilang lagi apa? Ma lahum bihi min ilmin, mereka tidak punya pengetahuan yang pasti tentang siapa yang dibunuh. Jadi coba bahasanya itu, ya. Penekanan, memang mereka pun tidak yakin kalau yang dibunuh adalah Isa, dan memang bukan Isa. Illa tiba'adh-dhann, mereka hanya mengikuti prasangka saja,
sepertinya. Bahasa anak muda, kayak-kayaknya Isa lah. Kayak-kayaknya. Kan ciri-ciri Isa itu bagaimana Pak? Putih kemerah-merahan kan. Itu dalam hadis disebutkan itu. Rasulullah ya kulihat Musa, Isa, Ibrahim, ya disebutkan oleh Rasulullah profil mereka itu. Isa itu putih kemerah-merahan, badannya tegap. Kemudian Musa itu disebutkan tinggi kurus seperti orang Afrika. Lalu Ibrahim ya seperti wajah sahabat kalian, kata Rasulullah kepada sahabatnya. Maksud dia siapa? Beliau sendiri. Jadi Rasulullah itu mirip dengan siapa? Ibrahim. Jadi Isa itu putih kemerah-merahan wajahnya. Jadi itulah yang mereka bunuh salah seorang di antara murid Isa yang setia itu, bukan muridnya yang pengkhianat, ya, melainkan hanya mengikuti dugaan belaka. Jadi kalau kita faham ini Pak ya, bagaimana kita memandang agama mereka ini? Bagaimana? Agama yang dibangun di atas keraguan, betul? Jadi benarlah kalau Ibnu Abbas mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka itulah al-mu'minun, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, itulah Yahudi. Bukan jalan orang-orang yang sesat, itulah Nasrani, Nasoro. Jadi Nasoro itu kaum yang sesat, ya. Tentang penyalipan saja mereka hanya membenarkan begitu saja apa yang didikte, apa yang disebarkan oleh siapa? Yahudi. Baik, mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Ini isi surah 157 dari suratul Nisa. Lalu kemana Isa? Kalau sudah Isa dikatakan tidak dibunuh dan tidak disalib, berarti dia tidak mati. Jangan kita ikut-ikutan mengatakan Isa telah mati. Coba Bapak tanya sekarang anak-anak usia SMA atau kuliah, sepengetahuan kamu Isa di mana sekarang? Mungkin semua mereka mengatakan kan Isa sudah mati Pak. Ya, coba berubahnya. Sekarang di antara kita ini sajalah. Apakah di antara kita ini ada yang mengetahui dari dulu bahwa Isa itu telah mati? Itu sajalah ukurannya. Kalau saya memang dari kecil saya di lingkungan saya diajarkan dulu Isa itu memang tidak mati. Isa itu langsung diangkat Allah ke langit dan nanti akan turun. Ya. Kalau ada yang beda, ini yang aneh ini. Kalau ada yang mengatakan Isa telah mati, berarti memang di sana telah menyebar, telah terkontaminasi oleh pemikiran siapa? Nasrani. Karena Allah yang mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, mereka tidak membunuhnya, memang tidak mati. Kemudian kemana Isa? Langsung diangkat Allah ke langit. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Padahal Allah Ta'ala telah mengangkat Isa ke sisinya. Allah adalah maha perkasa dan bijaksana. Nah, yang sering membingungkan orang-orang yang tidak mau berfikir lebih dalam, yang membingungkan mereka Isa ini telah mati, gara-gara mereka salah memahami ayat inni rafi'uka ilayya wa ini gimana? Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya.
Memang ada dalam Al-Quran surah Ali Imran, inni mutawaffika. Tawaffa kan bahasa pengetahuan kita, bahasa tawaffa, wafat itu artinya apa? Mati. Di dalam bahasa Arab tidak. Di dalam bahasa Arab kata wafat itu artinya dua, Pak. Orang tidur itu dibilang wafat. Ya, mati juga wafat. Jadi tadi malam berapa jam Bapak wafat semua ini, termasuk saya. Itu wafat. Ya, jadi wafat itu ada dua pengertiannya. Wafat memang betul-betul tidak lagi kembali ruh. Kemudian ada wafat makna lain, ruh keluar sebentar lalu dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Itu wafat juga namanya. Jadi makanya kita harus agak jeli memahami kata-kata kalau ada di dalam Al-Quran tentang wafat. Al-Quran juga menyebut kata wafat ini, Allah mewafatkan manusia, setiap diri pada waktu malam. Sebahagian di antara mereka ada yang betul-betul wafat, kemudian sebahagian ada yang dikembalikan Allah. Wafat juga. Al-Quran juga yang menyebut wafat. Nah, kita bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Coba. Setelah mematikan kami. Jadi Rasulullah pun sudah mengatakan bahwa tidur itu juga mati juga, karena memang ruh keluar. Nah, jadi jangan terkecoh dengan kata-kata wafat yang disebutkan mengenai Isa. Ya, ini banyak yang terkecoh ini, Pak. Bahkan kadang orang-orang yang punya pengetahuan pun terkecoh kalau dia tidak mau berpegang kepada Quran dan hadis yang lebih tegas menjelaskan Isa ini tidak mati dan akan turun. Itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping Al-Quran juga, ya, di samping Al-Quranul Karim juga menjelaskan Isa ini akan turun. Baik, jadi ini sambil kita meluruskan pandangan. Jadi kalau Bapak selama ini termasuk orang yang berpikir Isa sudah mati, dan kalau sudah mati bagaimana turun kembali, itu dihapus. Itu pandangan yang salah. Ya, itu pandangan yang salah. Isa sampai sekarang tidak mati, dan dia akan turun ke muka bumi dengan keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya itu hadis-hadis Bukhari. Ya, hadis-hadis Imam Bukhari, hadis yang paling kuat. Baik. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah maha perkasa dan bijaksana. Ya. Jadi kata-kata azizan hakima ini untuk menjawab keraguan kita. Mungkin ada saja orang yang ragu, wah, masa bisa diangkat ya? Dia ada tiba-tiba menghilang. Kok bisa begitu? Jawabannya itu wa kana Allahu azizan hakima. Kamu gak usah tanya. Allah itu maha perkasa. Kalau sudah Allah menunjukkan kekuasaannya, selesai semuanya. Jangankan itu, bahkan mungkin tak ada yang terbetik di dalam fikiran. Loh, jadi selama dia menghilang itu bagaimana dia? Kan begitu ya? Di bumi saja ada orang yang tidur 360 tahun. Betul tidak? Betul tidak? 360 tahun. Siapa itu? Ashabul Kahfi.
Di bumi saja itu terjadi. Apa susahnya bagi Allah mengangkat Isa ke langit? Jadi ini untuk menghilangkan keraguan-keraguan. Lalu mungkinkah Isa menjadi Tuhan? Ini dijawab oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, ya, di ayat 17 dari suratul Maidah. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiha ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Siapa yang dapat menyelamatkan Isa dan ibunya kalau Allah mau membinasakan mereka? Siapa? Ada yang bisa? Tidak bisa. Apakah Isanya kalau Allah mau mematikan dia katakan, oh saya nggak mau mati? Akal manusia pasti mengatakan tidak betul. Kalau sudah Allah mau membinasakan, mematikan seseorang, ya udah, sampai di situlah. Nah kalau begitu kenapa kamu bilang dia Tuhan? Jadi pertanyaannya langsung menantang pikiran normal manusia. Kemudian tentang Allah kasih tahu Isa dan ibunya ini memakan makanan. Wa kana ya'kulani ta'am. Mereka berdua memakan makanan. Oh, makan makanan. Ya, dia makhluk hidup. Selama dia hidup, ya, dia butuh makanan. Wa kana ya'kulani ta'am. Mereka berdua membutuhkan makanan. Ya, berarti dia mengalami lapar. Kan begitu? Masa Tuhan begitu mah? Jadi pertanyaannya tajam sekali. Apakah Tuhan mengalami lapar? Apakah Tuhan butuh makanan? Tentu ya, pikiran manusia yang rasional mengatakan ya tidak dong. Kalau dia lapar, kalau dia butuh makan, ya enggak Tuhan namanya. Jika mereka tidak bertaubat dan berhenti dari ucapan mereka, pasti akan diazab oleh Allah Ta'ala. Isa sendiri tidak pernah menyuruh kaum Nasara menuhankan dirinya atau ibunya. Itu tidak pernah terjadi. Sampai Isa diangkat ke langit, ya, Isa tidak pernah menyuruh muridnya, kaumnya untuk menuhankan dia. Bahkan yang disampaikan Isa apa? Ya Bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembah kamu Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Sembah kamu Allah. Itu yang disampaikan Isa. Kemudian inilah penyebabnya, gara-gara berlebihan. Kata Allah ini, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agama kamu. Ya, kalaupun kamu salut sama Isa itu, kagum bisa lahir tanpa ayah, tapi kamu jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan sampai mengatakan Isa adalah Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ini gara-garanya mengagung-agungkan. Makanya kita oleh Nabi kita SAW dikatakan apa? Jangan kamu agung-agungkan aku sebagaimana kaum Nasrani mengagung-agungkan Isa putra Maryam. Itu di dalam hadis loh Pak. Ya, di dalam hadis sahih Nabi kita mengatakan la tuturuni, jangan kamu agung-agungkan aku. Jadi jangan sampai diangkat posisi Nabi di atas kemanusiaannya. Jangan kamu katakan Nabi itu punya sifat-sifat ketuhanan, yang menghidupkan, yang mematikan. Ya, itu kan sifat-sifat ketuhanan tuh. Memberi rezeki. Jadi jangan kamu agung-agungkan, la tuturuni kama ataratin Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana kaum Nasara
mengagung-agungkan Isa putra Maryam. Akan tetapi katakan kamulah, kata Rasul ini, kata Nabi Muhammad, walakin qulu Muhammad Abdullahi wa Rasuluh. Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah Ta'ala. Tetap seperti itu, sebagaimana halnya Isa. Dan alhamdulillah kita pun ya senantiasa memposisikan Rasulullah itu sebagai manusia. Apakah Rasul bisa, Nabi Muhammad apakah bisa mengijabah doa kita? Tidak. Nabi Muhammad tidak mengijabah doa kita. Yang mengijabah doa kita siapa? Allah Ta'ala. Yang mengabulkan doa Allah. Jadi ini harus diingat, karena ada juga ajaran, ya, ada juga ajaran di tengah kaum muslimin ini yang itu tadi berlebihan itu. Ya, mungkin Bapak pernah mendengar ya, ada yang namanya sebutannya bagi segolongan ini Nur Muhammad. Pernah dengar? Nur Muhammad, pernah? Cahaya Muhammad. Ini berawal dari berlebih-lebihan itu. Kata mereka Nabi Muhammad itu punya nur. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sudah ada sebelum Nabi Muhammadnya lahir. Mulai itu. Ya, itu mulai itu. Mulai naik lagi dia. Nur Muhammad itu sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, naik lagi Pak. Nur Muhammad itu sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya, inilah yang bahaya itu. Ya, jadi Rasulullah tidak menerima penuhanan. Bahkan Rasulullah mengarahkan kita untuk mempertegas tauhid. Ya, yang disembah, tempat meminta adalah Allah Azza wa Jalla. Dialah yang mendengar rintihan kita. Itulah semua yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran ini apa? Allah Ta'ala, la taghlu fi dinikum, jangan kamu berlebih-lebihan dalam agama kamu. Wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq, jangan kamu katakan tentang Allah kecuali yang hak saja, yang pasti benar. Sementara ahlul kitab mengarang-arang ini tadi dia, Allah itu Tuhan, Isa itu adalah Allah, Isa itu adalah anak Allah, ibunya juga Tuhan. Ya, kemudian begitulah seterusnya. Jadi Tuhan itu, Allah itu beranak dan diperanakkan. Sementara Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita melalui Al-Quran bagaimana? Allahu Ahad, lam yalid wa lam yulad. Jadi yang lurus pemahamannya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Ini penegasannya. Sesungguhnya Al-Masih Isa itu hanyalah utusan Allah. Disebutkan di sini ada 3 identitas Isa. Yang pertama Rasulullah, yang kedua kalimatuhu alqaha ila Maryam, yang ketiga ruhum minhu. Ya Pak, coba lihat itu. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Yang pertama Rasulullah, utusan Allah. Dia tidak pernah jadi Allah. Na'udzubillah. Kemudian Isa itu adalah kalimatuhu, kalimah Allah. Artinya makhluk yang diciptakan dengan kalimat Allah. Apa kalimat Allah itu? Kun. Allah berfirman kun, maka terjadilah dia. Walaupun tanpa sebab, tanpa harus proses ada ayah. Kemudian ruhum minhu, dari ruh yang Allah tiupkan. Jadi semuanya tiga ini semuanya makhluk.
Rasulullah kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhum minhu. Jadi beginilah terangnya Bapak. Ya. Ini juga untuk meluruskan persepsi semua manusia. Fa aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wala taqulu thalathah. Jangan kamu katakan Tuhan itu tiga. Langsung Allah masuk ke inti persoalan. Wala taqulu thalathah. Jangan kamu katakan Allah itu tiga. Intahu, stop itu ucapan. Khairal lakum, itu lebih bagus untuk kamu. Innamallahu ilahun wahid. Sesungguhnya Allah itu hanyalah ilah yang maha esa. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci dia dari punya anak. Masya Allah, ya. Inilah Al-Quranul Karim. Al-Quran datang meluruskan pandangan-pandangan sesat umat terdahulu. Karena Al-Quran turun, mereka ini sudah mengatakan Tuhan tiga. Kan begitu? Jadi Al-Quran turun untuk meluruskan kembali. Ayo, luruskan kembali yang bengkok kamu itu. Kemudian tadi pertanyaannya apa? Bagaimana kedudukan agama Nasrani ini dalam pandangan Allah? Jawabannya ini dia. Al-Maidah 17, 72 dan 73. Teksnya ini dia, Pak. Sampai 3 kali Allah mengatakan kekafiran mereka. Laqad kafara, laqad kafara, laqad kafara. Coba ya. Ini bukan tanpa makna ini. Sampai Allah mengatakan 3 kali mengulang-ulang. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibnu Maryam wa ummuhu man fil ardi jami'a. Yang 72-nya laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-Masih, padahal al-Masih sendiri bilang, wahai Bani Israel, sembah kamu Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Jadi sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itulah al-Masih. Ya. Dan ini terjadi setelah Isa diangkat Allah. Yang tadi kita sebut muridnya jadi pecah 3. Ditambah masuknya raja siapa? Konstantin. Dan kuasanya Allah, Bapak, wilayah kekuasaan Konstantinopel itu langsung diambil alih kaum muslimin. Itulah dia sekarang namanya apa? Istanbul, Turki. Dahsyat ya, dahsyat sekali. Pusat Romawi, Konstantinopel. Ya, runtuh, diambil alih oleh kaum muslimin. Nah, jadi memang kita angkat topilah, ngirilah kita dengan orang Turki. Betul enggak? Ngiri kita dengan orang Turki ini. Kapan ya orang Indonesia bisa mengambil alih kekuasaan begitu dari orang kafir ya, sebagaimana dilakukan oleh bangsa Turki. Dan ratusan tahun kan umur kerajaan Turki ini, ratusan tahun, luar biasa. Sampai yang membawa Islam ke Eropa adalah mereka ini ya, khususnya yang jalur timur itu, Eropa timur itu semua sampai ke Moskow sana, Chechnya, itu semuanya siapa? Utsmaniyah. Jadi sekarang pun ini nampaknya berulang lagi ini, Pak, di mana Turki menunjukkan wajah aslinya. Kami selama ini nggak tidur, ya, di tangan seorang hamba Allah yang bernama siapa? Erdogan.
Ya, ini barangkali perjalanan masa menghadapi kiamat. Memang begitulah sudah, ya, perjalanan itu. Baik, jadi laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itulah al-Masih. Yang ketiganya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu di antara tiga Tuhan. Jadi kalau ada orang mengaku muslim lalu dia mengatakan, oh mereka bukan orang kafir, kira-kira menurut Bapak bagaimana? Di dalam kajian akidah, orang yang tidak mengatakan kafir kepada orang yang telah dikatakan Allah kafir, maka dia yang kafir. Itu dalam akidah begitu. Hati-hati. Kaum ini tadi yang mengatakan Isa Tuhan ini, kata Allah apa? Kafir. Lalu kalau ada orang mengaku muslim, oh mereka itu tidak kafir. Yang kafir ini si yang bilang ini. Nah, ya. Jadi hati-hati. Kita hati-hati tidak mengkafirkan orang mukmin, tetapi juga lebih berhati-hati tidak mengkafirkan orang yang sudah kafir. Orang yang telah kafir, kata Allah, kamu jangan bela-belain. Jangan kamu katakan, oh tidak kafir, kan mereka kan punya Tuhan. Karena ini berkembang ini di kalangan siapa? Kaum liberal. Kaum liberal itu bilang kalau orang yang masih mengakui Tuhan itu ada, itu tidak disebut kafir. Nah, ini mereka buat faham sendiri. Padahal kafir itu bukan hanya orang yang tidak punya Tuhan, yang memahami Tuhan secara salah juga kafir. Inilah dia. Ya. Tidak sedikit ini orang-orang yang khususnya punya pendidikan barat. Nah, ini awalnya dari pendidikan barat ini, Pak. Karena mereka di barat itu ya karena hidup di lingkungan Yahudi dan Nasara ini, jadi sedikit cara berpikir mereka itu dibentuk oleh lingkungannya. Jadi mereka pun mengatakan, oh mereka itu bukan kafir. Astaghfirullahaladzim. Kemudian di mana tempat kaum Nasrani, Allah jawab sendiri di dalam Al-Maidah 72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah, Allah haramkan untuk dia syurga. Udah selesai persoalan. Wa ma'wahun nar, ditekankan Allah lagi. Sudah dibilang tidak masuk surga, haram masuk surga, ditekankan Allah lagi, tempat kembalinya apa? An-nar, tempat kembalinya neraka. Jadi jangan lancang mulut mengatakan apa? Oh nanti di akhirat itu, ini jangan kita bilang apa kata mereka, nanti di akhirat itu tidak ditanya apa agamamu. Ini kaum apa ini, Pak? Kaum liberal. Ya. Tidak ditanya nanti di akhirat itu apa agamamu, yang ditanya apa amalmu. Mereka itu sudah apa? Melangkahi ayat-ayat Allah Ta'ala. Sudah jelas-jelas tadi Allah mengatakan, may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Yang mensekutukan Allah, yang mensekutukan Allah tadi di dalam Al-Maidah itu siapa? Jelas-jelas Nasara. Ya. Dan ini sudah biasa di kalangan kaum intelek. Ya. Nanti di akhirat itu yang ditanya amal, Bung. Enggak ditanya apa agamamu. Ini di TV juga ada orang ngomong begini. Di TV juga ada ngomong begini, Pak.
Makanya hati-hati nonton TV. Ini didengar orang awam. Oh begitu ya. Ini nanti ujungnya pluralisme itu kan. Sebab semua agama benar. Jadi orientasinya kepada amal saja. Beramal baik, bantu orang miskin, ya? Jadi manusia yang jujur. Kalau soal agama itu gak peduli, gak ada masalah itu. Mau gak beragama juga gak mengapa. Jadi untuk mereka ini kita bilang aja, ya, Anda bilang di akhirat itu nanti tidak ditanya apa. Oh kalau begitu Anda sudah pernah ke akhirat ya, sehingga Anda tahu bahwa di akhirat tidak ditanya apa agama, yang ditanya amal. Padahal Allah Ta'ala yang menciptakan akhirat, Allah sendiri yang menjelaskan yang tadi itu. Yang pertama kali ditanya itu nanti adalah agama. Bahkan ketika orang masuk kubur, yang pertama ditanya Marabbuk oleh Munkar dan Nakir. Kemudian kalau orang kafir itu mati, dia akan menjawab, aku tidak tahu. Ha la adri. Itu jawaban orang kafir. Nah, kalau sudah dia bilang aku tidak tahu, langsunglah beraksi yang namanya palu Munkar Nakir. Bagaimana kekuatan palu Munkar Nakir ini? Kalau di dunia dipukulkan ke gunung, gunungnya itu jadi debu. Jadi debu, Pak. Seperti gelunggung meletus itu. Begitulah palunya itu kalau dipukulkan ke gunung. Dan itulah yang dipukulkan kepada orang-orang yang kafir tadi, sehingga mereka berteriak-teriakannya kedengaran oleh penduduk langit. Penduduk langit yang dengar. Siapa itu? Tapi memang manusia dan jin tidak dikasih Allah kemampuan mendengar itu. Ya kalau manusia dengar itu, semua masjid penuh sesak. Ya, karena orang beriman semua. Mendengarin orang yang digebuk, ya siapa yang tidak takut? Tak ada, berarti tidak lagi ujian namanya dunia. Makanya Allah tidak mengasih pendengaran kepada kita untuk mendengar hal-hal yang seperti itu. Iya. Jadi sampai Al-Quran menceritakan rencana-rencana mereka. Jadi tadi tentang akidah mereka, ya, yang sifatnya keyakinan-keyakinan doktrin mereka, dan begitu juga cerita sejarah sedikit mereka. Sampai Allah juga menceritakan rencana. Apa rencana mereka ini? Tidak lebih-lebih, inilah dia, memurtadkan dan menyesatkan. Tadlil, menyesatkan, ya, memurtadkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kalau kamu ikuti ahlul kitab itu, yaruddukum ba'da, dimurtadkannya kamu setelah kamu beriman. Coba itu, kalau kamu ikuti. Jadi Allah sudah memperingatkan, jangan kamu ikuti. Termasuklah ini ikut meraya-rayakan malam 1 Januari ini, Pak, ya. Dengan kembang api, letusan, mercon, ya. Dia termasuk bakar-bakar ikan, bakar-bakar apa? Ya kalau nggak punya duit, bakar jagung. Di komplek-komplek perumahan, ya, yang kere-kere orangnya udah bakar jagung aja. Kalau yang punya sedikit, ya bakar ikan kita ntar malam ya. Dia belilah ikan berkilo-kilo. La ilaha illallah. Ya, membakar ikan, nanti sampailah jam 12 malam. Tahan mereka itu, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nasib kaum muslimin, disesatkan oleh kaum yang sesat. Ya,
Orang dapat hidayah bisa disesatkan oleh kaum yang sesat. Jadi ini harus disampaikan. Tidak bisa main diam-diam saja ini. Ya. Dan memang betul-betul kita tidak bisa tidur malam 1 Januari itu, Pak. Saya bertahun-tahun saya coba tidur, ya, nggak bisa tidur sampai jam 2 malam, dar di belakang rumah, ya, seperti di belakang rumah kita bunyinya itu, bolak kanan balik kiri di atas tempat tidur itu. Karena saya suka di Twitter itu bilang malam tidur nyenyak adalah malam 1 Januari. Maksudnya itu untuk tampil beda saja, ya, dari orang-orang kafir dan orang-orang yang ini tadi. Ternyata dicoba tidur pun nggak bisa tidur. Jadi kalah kita, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang betul-betul kita ini sudah terlalu parah lah. Tidak bisa lagi membedakan. Nah, kalau orang sudah tidak bisa membedakan, bagaimana, Pak? Namanya orang latah, ya kan? Coba kalau ada orang latah, bapak garu kepala bapak, dia pun gimana? Dia pun menggaru juga kan? Dia gini juga itu, padahal dia nggak gatal, nggak apa. Itu orang latah. Dan orang latah itu otaknya sudah tidak jalan lagi. Persis begitulah kita. Nah, nanti datang hari raya Cina, Imlek, nah kita pun juga. Iya. Ini namanya agama gado-gado. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Yang pertama memang dominasi mereka, kemudian hilangnya sudah semangat jihad. Inilah bahaya semangat jihad yang hilang itu. Tidak ada lagi perlawanan. Makanya kita dalam setiap pengajian, apapun isi kajian kita itu harus membangkitkan apa? Semangat jihad. Bukan pengertian jihad itu ayo kita rakit bom, bukan itu. Bukan itu pengertiannya. Itu pengertian yang salah. Bangkitkan perlawanan. Karena kamu kalau tidak punya semangat perlawanan, ya ini nanti habis, ini nanti Indonesia ini habis ini seluruhnya. Ya, kalau sudah tidak ada semangat perlawanan. Jadi dari awal semangat perlawanan inilah, kalau bahasa akidah itu namanya barok, ya, sifat sikap barok itu berlepas diri. Jadi tidak mau ikut-ikutan terhadap perilaku budaya mereka, kemudian ditopang oleh semangat jihad fisabilillah. Nah, inilah yang bisa melepaskan umat, dan inilah yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat ini kalau dibiarkan begini, aduh, ngeri Pak kita. Karena rencana mereka udah dahsyat. Coba sekarang ketua pimpinan KPK 5 yang terpilih, 3 kafir, 1 tak jelas agamanya, cuma yang 1 yang beragama yang jelas. Ya, apa yang terjadi nanti di KPK ke depan? Semua pejabat muslim mereka masukkan ke penjara. Ya, yang kafir-kafir mereka lepaskan, tutup mata dia nanti. Karena dia ingin membangun citra muslim tidak pantas memimpin. Itu citra yang mau mereka bangun. 5 tahun ke depan ini ceritanya nih. Dan ini bergulir terus. Makanya dia pegang KPK ini. KPK ini alat ampuh ini membentuk citra. Kenapa bisa sampai begini banyak kaum muslimin, ya, yang bisa dipilih memimpin KPK? Kenapa bisa mereka ini yang dipilih? Inilah yang sudah melemah sensitivitas iman dan kafir itu. Ya, makanya kita terus teriak-teriak ini, teriak terus
Jangan kamu pilih pemimpin kamu kafir, Yahudi, Nasrani. Ya. Kalau ini tidak kita lakukan, habislah umat kita ini, ditelan bulat-bulat sama mereka. Jadi semangat perlawanan dalam bahasa Al-Quran itu ya semangat jihad, itulah dia. Baik, hadirin dirahmati Allah, ada yang ingin saya sampai di sini dahulu. Ini tambahan-tambahan memurtadkan umat Islam. Ya, semua Allah sudah beberkan rencana-rencana mereka ini menyesatkan umat Islam itu. Sekurang ahli kitab berusaha untuk menyesatkan kalian, tetapi mereka tidak dapat menyesatkan melainkan diri mereka sendiri. Namun mereka tidak sadar penyesatan itu dengan cara menjauhkan umat Islam dari agamanya, memberikan stigma, ini dia tadi ya, yang buruk tentang Islam, menyebarkan budaya. Ini malam tahun baru, ucapan-ucapan selamat-selamat. Bahkan sampai Allah menerangkan tidak boleh bersahabat karib. Ya, tidak boleh bersahabat karib itu. Bersikap hati-hati terhadap mereka. Namun sikap keseharian ya sikap yang luhur-luhur saja. Kita umat menyebarkan kebaikan, tapi tetap waspada. Kemudian kekuasaan, tidak ada pilihan. Kalau sudah bukan orang mukmin, jangan sekali-kali dipilih. Jangan memilih pemimpin yang berpasangan dengan orang kafir. Alhamdulillah Bapak ya, lagi-lagi ini yang saya suka saya mengambil sampel itu pemilihan di kota Medan. Ya, kenapa? Dari sejak 5 tahun lalu persaingan ini kuat. Ini pilkada yang kemarin, alhamdulillah mengerucut jadi 2. Muslim, kemudian Muslim membonceng Cina kafir. Tetapi rupanya ya kaum muslimin di sana senantiasa dalam posisi apa? Sigap. Ya. Alhamdulillah yang menang pasangan muslim ini. Udah dari sejak berapa periode Pak mereka mengincar, karena di Medan ini pertarungan berat. Bapak dengar aja kalau sudah iya kalah itu yang namanya Bangka. Kalau dari segi apa dengan ya orang Bangka kemari dengan orang ya Medan kemari itu lebih ganas. Tanya aja di Glodok itu. Ya. Dan mereka sudah lama mengincar wali kota Medan itu. Jadi wakil pun jadi. Nah ini juga mereka incar sekali lagi, lewat. Gagal mereka. Jadi memang beginilah kita. Karena memang ustadz-ustadz itu di sana itu pembicaraannya itu kalau sudah khutbah Jumat itu tidak ada basa-basi Pak. Saya kasih bahan sudah sama mereka. Logikanya mudah saja. Ya. Percaya Quran? Iya. Ayat kita sama babi anti kan? Anti sekali. Ayat mengharamkan babi dalam Al-Quran 1 ayat. Ayat yang mengharamkan pemimpin kafir puluhan ayat. Oh begitu ya kata masyarakat itu. Rupanya lebih hebat rupanya. Ya, lebih parah pengharaman memilih pemimpin kafir dari pengharaman babi. Untuk mengasih apa namanya? Ya, materi yang gampang dicerna, tukang beca, ya. Yang begitu itu mudah tertanam sama mereka dan itu nanti akan lanjut itu. Lebih haram memilih pemimpin kafir daripada haramnya babi. Walaupun dua-duanya tetap haram. Karena selama ini memang kita tertanam babi itu kalau sudah mendengar babi orang kabur, kan begitu? Nah, bagaimana orang bisa kabur kalau mendengar pemimpin kafir?
Baik, ini sekedar saja bahwa selama ini kita membina pesantren tahfiz Al-Quran dan hadis yang kita sebut namanya Markas Hadis, ada di 2 lokasi, di Jatiwarna dan di Kalimalang. Sekarang ini tahun ketiga, ya, di satu tempat, yang satu tempat lagi tahun kedua. Ada rencana memang mau mencari tanah dan sudah dapat tanahnya, yang belum dapat pembayarnya. Ya, kita mencoba, entah ada orang-orang yang diberi Allah kelapangan rezeki, ya, mau membebaskan tanah di daerah Cilengsi. Semoga Allah Ta'ala memudahkan rencana ini, dan kita pengen membentuk generasi yang seimbang tadi itu. Quran hadisnya jalan, kemudian juga pemahaman Islamnya juga seimbang. Dia faham Quran, dia faham hadis, dia tahu realita kaum mukmin ini sekarang begini, ya, diinjak, dibodoh-bodohin. Taib, akhirul kalam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak mau ngasih mahar.